Saya tidak sibuk ketika nanti macet. Tapi apa penyebabnya? Skemanya adalah, Pak pimpinan Komisi 1, masyarakat sekitar industri nanti setelah ini nanti saya mulai bulan Juni akan merumuskan itu menjadi prioritas dasar pembangunan tahap pertama. Jadi kalau ada pabrik di sini, pastikan sekolahnya berkelas nasional internasional. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan tidak ada rumah rakyat miskin. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan masyarakat menikmati sumber air bersih dengan baik. Kalau ada sekolah di sini, maka seluruh rakyatnya harus bisa sekolah S1. Kalau ada pabrik di sini, maka lingkungan masyarakatnya dipastikan tidak ada kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, dan dipastikan rakyatnya tidak nganggur. Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah. Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa di Garut macet? Saya tidak sibuk ketika nanti macet, tapi apa penyebabnya? Supir angkot, ojek, tukang beca, kusir ando. Bagaimana kalau diliburkan? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Ngeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan. Jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini, kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun. Ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja. Nggak ada benernya. Untuk itu, diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang harus memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elit nggak akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah, itu. Nah, misalnya hari ini Pak Kapolda, Pak Kajati, saya mikirin puncak macet. Di mana macetnya? Tuh Pasar Cipanas. Berapa jumlah angkotnya? Sekitar 700. Ya udah beresin. Liburin. Tambah lagi mana? Bogor. Berapa titik? Kata Pak Kapolda, 3 titik. Berapa kurang lebih? Sekitar 800 atau 900. Ya kita beresin. Liburkan mereka. Jangan hanya kita yang suka libur. Mereka juga harus libur. Bernikmati bersama keluarganya di rumah. Uangnya ada. Mereka akan ngomong, poi ieu mah urang teh pre teu kudu narik. Alhamdulillah setahun boga saminggu, boga 14 poe. Teu narik tapi duit boga. Mereka akan ngomong, benernya pemerintah teh bagir. Itu akan jadi opini yang ikhlas. Dan itu akan jadi doa. Nah, ini yang akan dibuat kerangka kerja ini, dan sehingga siklusnya nanti kita berjalan, dan pembelajaran yang tahun sekarang itu akan menjadi pembelajaran untuk tahun depan. Sehingga penyusunan anggaran tahun depan harus memperhitungkan apa yang terjadi pada tahun ini. Sehingga siklus pemerintah itu makin sempurna perjalanannya.